Pernah nggak lo ngerasa? Dunia kerja sekarang tuh berubahnya cepet banget. Kayak lo baru aja belajar satu skill, beberapa bulan kemudian udah ada AI atau teknologi baru yang bisa ngelakuin hal yang sama. Lebih cepet, lebih murah, dan lebih rapi. Dan yang bikin ngeri adalah, perubahan ini bukan cuma soal update aplikasi atau fitur baru. Ini soal masa depan pekerjaan lo sendiri. Coba bayangin, lo bangun tidur 5 tahun dari sekarang, buka HP, dan nyadar kalau pekerjaan yang selama ini lo pikir aman, ternyata udah digantikan sistem otomatis. Bukan cuma profesi teknis, tapi pekerjaan-pekerjaan yang selama ini kita anggap nggak mungkin hilang. Dan gini, kalau lo ngerasa hal ini kedengarannya lebay, gue kasih tahu satu fakta. Beberapa pekerjaan udah mulai menghilang bahkan tanpa kita sadari. Lo mungkin punya temen, keluarga, atau bahkan diri lo sendiri yang mulai ngerasa, gue masih aman nggak sih di dunia kerja kayak gini? Makanya video ini penting banget buat lo tonton sampai akhir, karena gue bakal ngebahas 10 pekerjaan yang diprediksi bakal punah dalam 5 tahun ke depan, plus gimana lo bisa siap dari sekarang. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar lo nggak ketinggalan insight penting lain yang bisa nyelamatin masa depan karir lo. Sekarang, coba lo lihat realita di sekitar. Di kampus, di kantor, bahkan di mall, lo pasti sering lihat hal yang sama. Banyak orang mulai belajar skill baru karena takut ketinggalan zaman. Ada yang ambil kursus editing, ada yang belajar coding, ada yang pindah ke bidang yang sama sekali beda dari jurusan kuliahnya. Dan alasan dibalik semua itu sebenarnya sederhana. Dunia kerja lagi geser besar-besaran. Banyak perusahaan mulai mikir ulang, kalau pekerjaan ini bisa dikerjain mesin, kenapa harus bayar orang mahal-mahal? Hasilnya, perlahan tapi pasti, beberapa profesi mulai mengecil demand-nya. Gajinya makin kecil, dan bahkan digabung sama peran lain. Gue yakin lo juga pernah ngerasain. Buka lowongan kerja, yang dicari bukan cuma satu skill, tapi kayak 3 job desk dalam satu posisi. Dulu mungkin cukup bisa ngetik dan ngerti komputer. Sekarang, harus bisa analisis data, ngerti AI, bisa komunikasi, dan punya portofolio. Dan yang bikin topik ini penting banget adalah, banyak orang nggak sadar mereka sedang berjalan menuju pekerjaan yang akan ditinggalkan zaman. Kalau lo tahu lebih awal, lo bisa belok. Lo bisa siapin skill baru. Lo bisa nyelamatin masa depan karir lo. Sebelum kita masuk ke daftar 10 pekerjaan yang bakal punah, ada satu prinsip penting yang harus lo pahami dulu. Yang hilang itu bukan pekerjaannya, tapi cara kerja lamanya. Banyak orang salah paham. Mereka pikir kalau AI berkembang, robot dipakai di mana-mana, berarti manusia bakal habis. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah pergeseran fungsi, bukan pemusnahan total. Contohnya gini, dulu fotografer harus bawa kamera besar, edit manual berjam-jam. Sekarang, HP aja udah bisa ngalahin kamera tertentu dan editing bisa auto. Tapi apakah fotografer punah? Enggak. Yang punah adalah versi lamanya. Jadi mindset yang harus kita pegang adalah bukan profesinya yang mati, tapi profesi itu hanya bertahan kalau ikut berevolusi. Begitu juga dengan pekerjaan lain. Kalau lo cuma berdiri di titik yang sama, melakukan hal yang sama, dengan skill yang sama, ya lo bakal kalah sama orang yang adaptif dan terbuka sama teknologi baru. Prinsip ini penting karena tanpa mindset ini, lo bakal kaget, defensif, bahkan denial saat dengar ada profesi yang bakal hilang. Padahal kalau lo mikirnya, kalau pekerjaannya berubah, gue juga harus berubah. Lo bakal lebih siap masuk dunia kerja model baru dalam 5 tahun ke depan. Gue mau mulai bagian ini dengan satu fakta yang jujur aja, bikin banyak orang nggak bisa tidur. Lebih dari 40% pekerjaan di dunia saat ini punya kemungkinan tinggi untuk digantikan otomatisasi dalam 5 tahun ke depan. Bukan ramalan ngawur. Ini berdasarkan tren teknologi dan pola rekrutmen perusahaan-perusahaan besar yang makin neken biaya dan naikin efisiensi. Lo mungkin mikir, itu kan pekerjaan teknis. Padahal, beberapa profesi yang kelihatannya aman, kayak administrasi, customer service, bahkan beberapa pekerjaan kreatif udah mulai diganti software otomatis. Dan kita sering nggak ngeh karena prosesnya terjadi pelan, diem-diem, tapi stabil. Analoginya kayak lo lagi di pantai. Kelihatannya aman, tapi air laut pelan-pelan surut, tanda tsunami. Orang yang sadar lebih dulu langsung lari. Orang yang santai, ya ke bawah arus. Begitu juga dunia kerja. Yang sadar lebih awal bakal belajar skill baru, nge-shift karir, dan naik level. Yang nunggu sampai jelas hilang, biasanya udah terlambat. Dan gini, lo pasti pernah lihat,
satu toko bisa dihandle cuma 3 orang karena sisanya diganti sistem kasir otomatis. Dulu 10 orang, sekarang 3. Itu baru satu contoh kecil. Makanya penting banget kita bahas pekerjaannya satu persatu. Sekarang kita masuk ke inti yang paling lo tunggu-tunggu. 10 pekerjaan yang punya potensi besar buat punah dalam 5 tahun ke depan, plus apa yang bisa lo lakuin supaya nggak ikut tenggelam bareng profesinya. Pertama, kasir dan operator toko. Self-checkout, pembayaran otomatis, dan sensor AI bikin peran kasir makin kecil. Bukan berarti toko hilang, tapi sistemnya makin otomatis. Solusinya, belajar basic IT retail, inventory management, atau data entry retail modern. Kedua, customer service manual. Chatbot dan voice AI sekarang bisa jawab ratusan pertanyaan dalam satu waktu. Solusinya, naik level ke customer experience, bukan sekedar jawab chat. Ketiga, admin entry dan data input. AI udah bisa ngerapihin data, input otomatis, bahkan nyari kesalahan. Solusinya, fokus ke data cleaning, koordinasi, dan analisis dasar. Keempat, teller bank. Mobile banking, QRS, dan fintech bikin transaksi makin tanpa manusia. Solusinya, belajar literasi finansial, cyber security dasar, atau layanan nasabah yang lebih konsultatif. Kelima, telemarketing. AI bisa telepon ribuan orang dengan skrip lebih konsisten. Solusinya, pindah ke digital marketing, copywriting, atau sales konsultatif. Keenam, content writer generic. Tulisan standar udah bisa dibuat AI. Yang bertahan cuma yang kreatif, riset kuat, dan punya suara unik. Solusinya, kuatkan storytelling, riset, dan personal branding. Ketujuh, operator produksi pabrik. Robot industri makin murah dan akurat. Solusinya, belajar maintenance mesin, QC, atau otomasi. Kedelapan, fotografer biasa. AI editing plus kamera smartphone ngambil pangsa besar. Solusinya, fokus ke style unik, storytelling visual, atau niche khusus. Kesembilan, SOP dan document writer. AI bisa bikin template operasional cepat. Solusinya, pindah ke auditor proses atau analisis workflow. Terakhir, translator basic. Terjemahan standar makin gampang. Solusinya, fokus ke konteks budaya, legal, atau subtitle kreatif. Intinya, setiap pekerjaan yang repetitif, mudah diprediksi, dan tidak butuh kreativitas tinggi, punya risiko tinggi tergeser. Kalau lo perhatiin, semua pekerjaan yang terancam punah punya satu pola yang sama. Mereka berhenti berkembang, sementara dunianya terus bergerak. Dan ini sebenarnya bukan cuma soal teknologi ngambil alih. Ini soal bagaimana manusia seringkali terlalu nyaman sama rutinitas. Kita ngerasa aman, kita ngerasa kayaknya masih lama. Padahal, perubahan nggak nunggu kita siap. Insight pentingnya adalah, yang paling kuat bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Ini berlaku di biologi, ekonomi, dan dunia kerja. AI bukan musuh, otomasi bukan ancaman. Yang jadi masalah adalah kalau kita nggak nge-upgrade diri. Dan lo harus ingat satu hal, di balik setiap pekerjaan yang hilang, selalu ada pekerjaan baru yang muncul. Kayak dulu, nggak ada yang mikir jadi data analis, UI designer, atau AI trainer. Tapi sekarang, jadi peluang karir besar. Jadi daripada takut, lo harus mulai mikir, dari pekerjaan gue sekarang, bagian mana yang bisa gue tingkatkan? Skill apa yang bisa bikin gue beda dari orang lain? Karena masa depan bukan buat yang nunggu, tapi buat yang nyiapin diri dari sekarang. Sekarang lo udah lihat gambaran besarnya. Dunia kerja 5 tahun ke depan bukan lagi tentang siapa yang paling rajin atau siapa yang paling lama di satu bidang, tapi siapa yang paling siap berubah. Perubahan itu nggak bisa lo hindari. Mau lo suka atau enggak, teknologi bakal terus berkembang, kebutuhan perusahaan bakal terus berubah, dan profesi-profesi lama bakal terus digeser. Tapi justru di situ peluangnya. Karena ketika banyak orang sibuk takut, bingung, atau denial, lo punya kesempatan buat jadi satu dari sedikit orang yang siap. Lo punya waktu 5 tahun, bahkan kalau mulai sekarang, lo unggul jauh sebelum yang lain sadar mereka harus berubah. Ingat, masa depan bukan milik orang yang nunggu, masa depan milik orang yang bergerak duluan. Dan kalau lo masih nonton sampai bagian ini, berarti lo termasuk orang yang peduli sama masa depan karir lo sendiri. Itu udah langkah awal yang bagus. Sekarang tinggal satu pertanyaan.
Lo mau cuma jadi penonton perubahan atau mau jadi bagian dari orang yang bertahan dan menang? Kalau video ini ngebuka mata lo, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena masih banyak banget insight lain yang bisa bantu lo siap menghadapi dunia kerja baru yang makin kompetitif.